akhirnya landing juga di Bandara Haneda International Airport sekitar jam 11 malam waktu Jepang. Selisih waktu Jepang dengan Indonesia adalah 2 jam. Kalau Jepang 2 jam lebih maju dibanding Indonesia ya. Yang belum nonton vlog awalnya mungkin bisa cek video sebelumnya. Nah ini karena masih jam 11, gua mutusin buat naik kereta bandara aja menuju Shinjuku Station. Kenapa ke Shinjuku? Karena besok pagi gua akan naik bus ke Osaka, bus yang paling pagi. Harga tiketnya 500 yen, kurang lebih 52.000. Shinjuku itu termasuk stasiun besar ya guys. Shinjuku, Shibuya, Ueno, Tokyo Station itu termasuk stasiun besar. Gue sendiri kurang tahu ya ini kereta dari Haneda ke Shinjuku sampai jam berapa. Tapi kalau kalian masih landing jam 11-an sampai jam 12 itu masih ada. Bandara Haneda itu nggak terlalu besar, jadi ketika keluar dari imigrasi nanti kalau mau menuju kereta lokal itu ada petunjuknya kok, gampang banget. Untuk ke Shinjuku tuh bisa naik bus bandara sebenarnya sama naik kereta. Kalau untuk bis bandara, gua nggak pakai bis bandara. Kalau bis bandara kayaknya bisa sampai jam 1 pagi ya. Cuman kenapa gua nggak pakai itu? Karena lebih mahal. Lebih 1.400 yen per orang atau 150.000. Gapnya jauh banget ya sama kereta yang cuma 500 yen. Ya tapi begitu ya, kalau naik kereta harus nyambung-nyambung. Yang pertama kali naik kereta di Jepang harus diperhatikan ya, kayak jam waktu di depan kalian tadi. Karena di Jepang itu selisih waktunya udah bukan hitungan bulat lagi kayak 5 menit atau 10 menit kemudian, tapi hitungannya cuma 2 menit sampai 3 menit. Jangan sampai salah naik kereta ya guys. Nah ini udah sampai di Shinjuku, karena gue sampainya sekitar jam 12 malam. Itu sepi ya di sini ya. Paling ada cleaning service. Gue lupa info, kalau dari Bandara Haneda ke Shinjuku kalian harus transit dulu di Shinagawa. Nanti dari Shinagawa kalian pindah kereta atau pindah line ke pakai Yamanote Line yang warna hijau. Gak usah beli tiket lagi, tuh harga tiketnya udah include semua. Ini tempat gue istirahat sampai terminal Shinjuku buka. Terminal Shinjuku sendiri beroperasi dari jam 4 pagi sampai jam 1 pagi. Nah selama lewat dari jam operasional itu terminal akan ditutup ya. Eskalator semua ditutup, dimatiin. Karena kemarin gue sampainya malam, nah ini gue ulang lagi gimana cara kalian buat sampai ke terminal Shinjuku. Setelah kalian naik kereta bandara, kalian ke pintu keluar, nanti posisi gedung expressway busnya itu ada di seberang stasiun ya guys, kayak gini nih. Kalian kudu nyebrang, karena stasiun Shinjuku itu luas banget. Ini sekitar jam berapa ya? Jam 6 pagi kayaknya ya. Setelah gue cari makan. Nanti tinggal lurus, terus ambil arah kanan, ikutin ada eskalator, naikin eskalator itu. Ya udah, itu sih gampang. Setelah itu nanti kalian akan ketemu pintu untuk ke terminalnya untuk pembelian tiket ataupun konfirmasi. Kalau di Jepang itu ada beberapa kota yang agak beda, jadi nggak sama untuk cara naik eskalator. Kalau untuk di Jepang, terutama di Tokyo, itu untuk posisi mendahului di sebelah kanan, terus menunggu di sebelah kiri kan. Nah kalau di Osaka itu beda lagi. Osaka itu posisi mendahuluinya ada di sebelah kiri, untuk menunggunya ada di sebelah kanan. Cuman kalau di kota-kota lain nggak tahu deh sama atau beda ya. Setahu gue sih karena waktu di Hokkaido nggak pernah naik eskalator juga. Nah ini tampak terminalnya pada siang hari. Bus terminal ini melayani rute antar kota. Kalian misalkan mau ke Yokohama, ke Nara, ke Osaka, ke Kyoto, terus mau kemana lagi ya? Ya banyak lah. Cuman kalau ke Hokkaido ngapain naik bus? Mendingan naik pesawat sih. Itu jauh banget soalnya. Soalnya kalau naik Shinkansen aja ke Sapporo atau Hokkaido bisa 8 jam lebih ya. Nah ini dia terminalnya, operasionalnya jam 4 pagi sampai jam 1 pagi. Kalau untuk pembelian tiket, kalian bisa, untuk turis macam kita orang Indonesia, bisa melalui online ataupun vending machine tiket, ataupun bisa langsung ke tiket sales centernya tuh, di situ ada. Cuman kalau lagi peak season atau musim holiday gitu ya, better kita pesen dari Indonesia lewat online aja, karena ada beberapa situs bus yang bisa pakai bahasa Inggris. Untuk spot-spot turis tidak disarankan untuk pembelian on the spot, apalagi kita sebagai wisatawan luar ya, karena pasti habis dengan orang lokal sendiri. Jadi better jauh-jauh hari. Gua beli tiket bus daytime ke Osaka seharga 4.600 yen.
itu kurang lebih 500 ribuan. Pengen naik bus double decker, bus tingkat 2, belinya di situs kausakusbus.net Jepang. Itu salah satu situs bus yang berbahasa Inggris. Biasanya kalau situs-situs Jepang lainnya tuh pasti bahasanya kanji. Harga tiket busnya tergantung dengan PO busnya, kursi yang dipilih atau posisi duduknya, terus sama bis malam atau bis siang ya. Sepengalaman gue naik bus di Jepang, harga termurah yang pernah gue dapetin itu 3.500 yen atau 400.000, atau di harga termahalnya sekitar 900 ribuan lah. Jadi tergantung PO busnya tadi sama jenis busnya. Oh ya, di Jepang itu sopirnya satu orang ya guys. Jadi dia bertindak sebagai keneknya juga. Sebelum naik konfirmasi dulu ke drivernya bener gak ini busnya. Kalau udah mereka oke, kalian bisa naik terus duduk yang di tempat yang kalian udah pilih. Bis di Jepang itu punya seat khusus perempuan. Jadi pengertiannya itu kanan kirinya itu perempuan atau 2 baris mana itu perempuan, dan harganya lebih mahal, kurang lebih 500 sampai 1000 yen. Karena biar safe aja sih, biar aman. Tapi itu hanya bis-bis tertentu ya, nggak semua bus menyediakan woman seat. Perjalanan menuju Osaka itu memerlukan waktu 8 jam naik bus, dan dia berhenti di rest area kurang lebih 2 kali apa 3 kali deh, gue lupa. Sebenarnya busnya sendiri menyediakan toilet untuk pipis, tapi gue biasanya di rest areanya sih. Busnya berangkatnya on time ya guys, jadi kalian jangan salah tiket atau salah bus, itu kudu dilihat jamnya. Biasanya di ruang tunggu di terminal expressway busnya itu diinfoin sih kalau bus ke arah ini sudah datang, terus nanti ada di barisan A, B atau C gitu. Busnya sendiri sih nggak ketat-ketat banget ya, kalian bisa makan dan minum di dalam bus, nggak masalah itu. Jujur ini pertama kalinya gue naik bus siang. Selama ini gue selalu naik bus yang malam hari. Kenapa? Karena buat menghemat penginapan. Biasanya kan kalau nginep di bus itu kan kita nggak perlu sewa hotel atau booking hostel ya. Jadi pas sampai pagi langsung jalan-jalan. Ini pertama kalinya pengalaman gue naik bus pagi ataupun siang ya. Agak menyenangkan juga sih, ngelihat pemandangannya bagus banget. Karena selama ini naik bus malam kan pas naik langsung tidur gitu. Bangun-bangun pagi udah sampai. Kalau naik bus ini yang siang hari itu pemandangannya luar biasa sih, ngelihat pemandangan kota Jepang. Naik bus ini disarankan untuk orang yang punya waktu lebih ya guys. Jadi kalau yang punya waktunya mepet untuk jalan-jalan di Jepang dan dia uangnya berlebih, bisa naik kereta Shinkansen, beli JR Pass yang harganya lumayan mahal. Cuman kalau kalian punya waktu berlebih dan budgetnya tipis untuk backpackeran, ya bisa naik bus ini karena kalian bisa bolak-balik Osaka Tokyo itu atau Kyoto Tokyo itu cuman di harga 800 sampai 900 ribuan. Jadi lebih irit sih dibandingkan kalian beli JR Pass yang seharga 5 juta. Nah, setahu gue per 1 Oktober kemarin harga JR Pass itu udah naik ya, di harga 5 juta untuk yang 7 hari. Jadi kalau kalian beli JR Pass itu benar-benar kalian pakainya harus maksimal. Misalkan kalian mau pergi ke kota mana, misalkan ke Sapporo ataupun ke Hokkaido, itu kalian bisa pakai yang itu. Cuman kalau misalkan cuman ke Osaka, Kyoto, PP doang ya better sih naik bus aja ya, lebih murah. Sebenarnya ada JR Pass juga yang cuman ruang lingkup Osaka, Kyoto, Nara, Kobe dan sekitarnya. Cuman menurut gua tetap lebih mahal JR Pass-nya, sayang juga sih, kurang lebih 2 jutaan. Kalau kalian ngebus bisa memangkas tengahnya. Itu aja sih sedikit tips dari gua. Untuk nanti cara pemesanan busnya, panduannya gua akan bikin terpisah ya. Akan bikin video terpisah biar kalian bisa fokus cara melakukan pemesanan busnya. Nah, ini sekilas aja untuk perjalanan gua dari Tokyo pagi menuju Osaka, nanti sore sampainya. Nah, ini dinikmatin aja ngebes-ngebesnya gue nih, pemandangannya.
Selama perjalanan gua tidak tidur sedikit pun, mata gue melek melotot ngeliatin pemandangan. Apalagi ntar pas kalau sudah di pertengahan pinggiran kota, aduh itu pemandangannya bagus banget coy. Kalau naik bus malam sih bakalan nggak kelihatan apa-apa juga, makanya gue tidur. Bertanya apakah jalanan di Jepang macet, ya tentu saja macet, tapi nggak tahu kenapa ya semacet-macetnya Jepang itu tetap aja bisa on time gitu loh. Nggak ngerti, mungkin karena mereka sudah melakukan perhitungan kali ya. Nah ini lewatin highway-nya atau jalan tolnya. Ini gue percepat ya guys, biar kalian tidak bosan. Seru juga loh pengalaman naik bus double decker tingkat 2 siang hari gini, apalagi posisi duduk paling depan. Oh ya, yang bertanya setelah dari terminal expressway bus tadi, apakah bus akan mengangkut penumpang lagi? Oh tentu saja tidak. Kalau dia sudah di pinggiran tol kayak gini, udah masuk tol, dia tidak akan mengangkut penumpang lagi. Biasanya mengangkut penumpangnya cuma di terminal-terminal besar kayak di Tokyo Station atau di spot-spot tertentu yang kalian udah pilih ya. Ini kan kanan kiri pohon gitu ya guys ya. Terus memang ini masih bukit-bukit gitu kan, naik turun bukit. Itu kalau yang namanya musim gugur atau autumn. Buset deh, cakepnya nggak ada obat. Itu pohon yang hijau-hijau itu bisa berubah warna jadi coklat kemerah-merahan gitu, ciri khas musim gugur. Nah ini kita stop di rest area yang pertama ya. Di sini WC-nya gratis, nggak perlu bayar 2.000. Mana bersih lagi, WC-nya wangi. Oh ya, ini berhenti di rest areanya nggak lama ya, kurang lebih 15 menit. Jadi gimana cara kita tahu kapan dia berangkat lagi? Itu nanti pas pintu keluar dipasang tuh ada waktu kapan harus berangkatnya. Nanti kelihatan deh pas di video. Tapi lupa di rest area yang mana. Pasti dia akan pasang kok. Di Jepang sekarang semua toiletnya mostly sudah ada bidetnya ya, ada siremannya. Jadi udah nggak khawatir kayak zaman dulu. Zaman dulu waktu pertama kali gue ke Jepang itu toiletnya toilet kering, agak kesulitan gue. Kalau sekarang kayaknya udah ada kemajuan, semua mostly rata-rata udah ada yang buat cebokannya dan canggih. Setahu gua ada 2 PO Bus yang gua tahu nih, itu punya situs berbahasa asing untuk pembelian online tiket. Kalau yang lain biasanya bahasanya Jepang. Nah ini dia menyediakan bahasa Inggrisnya, yaitu Wheeler Bus terus sama Expressway Bus.
Yang gue pakai ini Expressway Bus. Dia di kosakus.net ini dia punya bahasa Inggris. Terus pembayarannya bisa lewat CC dan pembeliannya bisa dilakukan oleh orang luar Jepang. Nah, ini kita lanjut jalan lagi. Jepang sama kayak Malaysia ya, jalan tolnya bisa buat motor. Karena di Kuala Lumpur setahu gue jalan tol juga bisa dimasukin motor sih. Pengalaman menarik gue selama kemarin ngebus ya, yaitu keluar masuk terowongan atau tunnel begini nih. Masuk keluar masuk terowongan lagi, keluar terowongan lagi, keluar terowongan lagi, gitu aja terus sampai kerajaan Sriwijaya bangkit dari kubur yang kedua kalinya. Jadi kalau dulu ada lagu film kartun mendaki gunung lewatin lembah, nah ini bener nih, terowongannya ngebelah bukit coy. Gue sampai kagum, berapa bukit loh yang dibelah. Ini gue lewatinnya kurang lebih ada kali 10 kali terowongan. Terus dia setiap terowongannya itu dilengkapin data gitu loh. Ini nama terowongannya apa, daerahnya apa, panjangnya berapa, kedalamannya berapa gitu loh. Keren ya. Jadi ada informasinya di setiap terowongan. Nah, ini kita mau masuk ke rest area yang kedua ya. Istirahat untuk pipis yang kedua kalinya. Karena di sini ada minimarket buah, akhirnya gua membeli banyak buah di sini untuk cemilan siang hari. Sambil cuci mata. Banyak beberapa buah yang mahal di Indonesia, di sini murah banget. Nah, ini toilet cowoknya nih, bersih banget kan. Estetik, instagramable. Nah, ini loh waktu di pintu keluar yang gue maksud. Nah, gue beli blueberry ini cuman 35.000 ya kalau nggak salah. Oke, mulai jalan lagi dan kita akan mulai memasuki terowongan-terowongan itu kembali. Ini gue cepetin ya guys, biar kalian nggak bosan keluar masuk terowongan.
Coba kalian lihat deh, itu bukit loh coy, dibelah loh tadi beberapa terowongan loh, dan ini juga terowongan lagi. Gue tuh pas keluar masuk terowongan ini tuh kayak takjub gitu loh, kok Jepang bisa ya kayak gini. Padahal negaranya ya bukan kota, negaranya kan negara rawan gempa ya. Dan terowongan ini gue rasa udah dibuat sejak lama, bukan terowongan baru, tapi masih berdiri kokoh. Ini bukan video yang diulang-ulang ya guys, tapi memang terowongannya banyak. Oke, ini masuk ke rest area yang ketiga buat pipis. Ini tuh 3 kali ya? Gue pikir 2 kali. Setelah lihat videonya ternyata 3 kali rest area. Oke, udah jalan, terus ini kita lewatin terowongan lagi nih. Selama ini gue kalau naik bis malam sih nggak bakal kelihatan terowongan juga ya. Nah, ini udah mau masuk kota Osaka, diselimutin hujan deras. Ini karena gue perginya pas musim panas ya, atau summer guys. Gue tuh punya keuntungan, jadi siangnya lebih lama. Jam 7 atau jam 8 aja sinar mataharinya masih ada. Jadi memang sih panas ya, namanya musim panas pasti panas di Jepang. Tapi keuntungannya adalah waktu siangnya tuh lebih lama. Jadi kalian kalau mau beraktivitas di luar tuh kayak nggak berasa aja tiba-tiba udah jam 8 malam. Padahal mataharinya masih kelihatan. Osaka itu termasuk salah satu kota yang cukup padat selain Tokyo di Jepang, dan lumayan besar. Jadi jangan kaget kalau di Osaka tuh masih ada sedikit macet-macet. Tapi dia tidak sepadat-padat banget kayak di Tokyo lah. Oh ya guys, karena gue berhentinya di Osaka, gue pilihnya dropnya di JR Station. JR Station itu ada JR terminalnya juga, ada terminal busnya juga, dan itu stasiunnya cukup besar. Jadi dia kayak semacam terminal bus integrasi dengan stasiun JR. Kalau kalian mau
ke Dotonbori atau penginapannya di sekitar Nanba atau Dotonbori. Nah, itu nanti dari JR Station cukup naik kereta yang ke arah Nanba Station. Terus kalau ke arah Dotonborinya bisa jalan kaki sedikit.大変長らくのご乗車お疲れ様でした。まもなく終着の大阪駅です。朝到着するまで今しばらくお席でお待ちください。必ずその場にてよくお確かめください。トランクのお荷物は順次手前から出していきます。トランク近くにてお待ちください。また本日渋滞の影響により到着が大幅に遅れましたことをお詫び申し上げます。Nah, ini dia masuk ke arah terminalnya, terminal JR Station. Terminal JR Osaka Station. Kalau lengkapnya. Kayak gini dibentukannya.はい、止まります。ご注意ください。電波左が横断歩道からお渡りください。はい、ありがとうございました。Oke guys, demikian vlog amatir dari gua. Semoga ada info yang bisa berguna buat kalian. Terima kasih udah mau menghabiskan banyak waktu buat menonton terowongan-terowongan itu. Dan terima kasih juga udah support. Ini JR Station gede banget. Semoga infonya bisa berguna ya buat kalian. Sampai jumpa di next vlog. Bye.